Yang pertama, menurut Ralph Tyler 1949, kurikulum mencangkup tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan, perorganisasian pengalaman belajar, serta indikator penentu bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Yang kedua, menurut James B. McDaniel 1964, kurikulum merujuk pada 4 model sistem dalam persekolahan, yaitu kurikulum pengajaran, mengajar, dan belajar. Yang ketiga, menurut Maurice Jones 1967, kurikulum sebagai seperangkat tujuan belajar yang terstruktur, sehingga dalam arti tersebut kurikulum berkenan dengan tujuan bukan dengan kegiatan. Yang keempat, menurut Murray Print, kurikulum meliputi beberapa hal, diantaranya perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil implementasi dokumen yang telah disusun. Yang nomor 5, yang menurut J. Glenn Saylor dan William M. Alexander, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik karena kurikulum menjadi upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruang kelas, taman bermain, atau di luar sekolah. Yang selanjutnya, menurut Harold Alberti, pengertian kurikulum merujuk pada semua kegiatan yang disediakan sekolah bagi siswanya. Dalam hal ini, kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran, tetapi juga berbagai kegiatan lain yang diselenggarakan oleh sekolah. Selanjutnya, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran, oleh karena itu apa yang diketahui tentang proses pembelajaran dan berkembangan individu mempengaruhi pembentukan kurikulum. Selanjutnya, menurut G. Lloyd Trum dan Delmas V. Mailer, kurikulum adalah sebuah hal yang mampu mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode pengajar, cara evaluasi murid, program studi, bimbingan, dan penyuluhan, supervisi, administrasi, serta hal-hal struktural terkait waktu, jumlah, ruangan, dan kemungkinan siswa dalam memilih mata pelajaran. Selain itu, menurut John Fulton Kerr, kurikulum merujuk pada semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau kelompok, baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Peter V. Olivia 1982, pengertian kurikulum adalah rencana untuk semua pengalaman yang ditemui siswa di bawah arahan sekolah. Menurut Hamid Hasan 2008, menyatakan istilah kurikulum dalam 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Selain itu, kurikulum juga memiliki peraturan Permendikbud Ristek Undang-Undang Dasar, yaitu seperangkat rencana dan pengetahuan tujuan, isi dan materi pendidikan, serta metode yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tentu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kurikulum juga memiliki dimensi-dimensi, di antaranya yaitu kurikulum sebagai satu ide atau gagasan. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana tertulis biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Kurikulum juga sebagai suatu hasil belajar. Sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain seperti pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Lanjut, keterkaitan kurikulum dengan dimensi kurikulum. Kurikulum dengan dimensi-dimensi kurikulum saling terkait dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dimensi kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari dimensi. Kurikulum sebagai suatu ide. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula dibuat dengan istilah kurikulum sebagai suatu implementasi kurikulum. Secara tertulis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.